Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggraini dari kelas 10 pada ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksponen pada bentuk pangkat dan bentuk pangkat. Eksponen adalah bilangan berulang suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri, disebut bilangan berpangkat atau eksponen. Di sini ada eksponen atau bilangan berpangkat. Jika ada suatu bilangan A, yaitu bilangan real, dan N bilangan positif, jadinya secara otomatis jadinya seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A. Nah, A-nya nanti sebanyak N faktor. Ini akan dikenal ada istilahnya pokok atau basis, yaitu A, pangkat atau eksponen yaitu N. Sebagai contoh itu 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Berarti di sini basisnya adalah sebagai 7. Ada berapa 7-nya di sini? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini itu adalah 4. Kedua, kalau kita punya bentuk pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau di sini kita mempunyai bentuk pangkat negatif 3, misalnya kita punya negatif 2 pangkat 3, berarti sama dengan ini. Artinya apa? Berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, kita cari nilainya. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 yaitu 4, yaitu negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4 dikali negatif 2. Berarti di sini sama dengan positif 8. Jadi, jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, yaitu akan menghasilkan bilangan yang negatif. Contohnya di sini. Nah, di sini bilangan negatif 2 dipangkatkan bilangan ganjil yaitu 3. Nah, di sini 3 bilangan ganjil. Maka akan menghasilkan bilangan negatif. Sekarang, kalau bilangan negatif 2-nya dipangkatkan dengan 4, itu bilangan genap ya. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Maka nilainya akan menjadi negatif 2 dikali negatif 2 yaitu 4 dikali ini juga 4. Hasilnya nanti 16. Jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, dia akan menjadi bilangan positif. Nah, di sini untuk memudahkan, jika bilangan negatif 2 dikalikan dengan bilangan ganjil, itu akan menghasilkan bilangan negatif. Kalau bilangan negatif dikalikan dengan bilangan genap, dia akan menghasilkan bilangan positif. Nah, sekarang jika bentuknya seperti ini, negatif 3 pangkat 4. Nah, kalau seperti ini, yang kita kalikan hanya bilangan 3-nya, karena negatifnya tidak masuk dengan perpangkatan. Nah, nantinya bakalan seperti ini. Negatifnya di luar, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan, nah di sininya 9 dikali 9, nantinya bakalan menjadi negatif 18. Nah, jadi hati-hati ya, kalau negatifnya tidak dikasih kurung, berarti dia nantinya tidak masuk ke
perpangkatan negatifnya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, yang pertama atau A. Di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N, yaitu jadi akan sama nilainya dengan A pangkat M ditambah N. Yang B sifatnya pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama nilainya dengan A dipangkatkan M dikurang N. Nah, di sini disyaratkan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena nantinya bentuknya akan menjadi 0 per 0. 0 per 0 itu adalah bentuk yang tak tertentu. Yang C yaitu A dikali B pangkat M itu akan sama nilainya dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Yang D yaitu sifat pangkat dipangkatkan lagi, yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi N, yaitu sama dengan A pangkat M dikali N. Pangkatnya dikalikan di sini. Untuk sifat yang terakhir atau E yaitu A per B pangkat N sama nilainya dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, di sini juga disyaratkan. Di sini juga harus ingat bahwa B tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B-nya 0, nantinya jadi A per 0. Nantinya dia tidak akan terdefinisi. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Di sini kita ada dua cara. Cara pertama kita gunakan dengan cara definisi. Cara definisi 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 3. Ini kalau diubah bentuknya sedikit sama aja dengan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3 sama dengan di sini nilainya 2 pangkat 7. Ini kalau didefinisikan akan menjadi, ini kalau didefinisikan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 7 kali, itu akan menjadi 7 faktor. Lalu dibagi dengan 2 pangkat 3 yang berarti 2 kali 2 kali 2. Sini 2-nya dibagi sebanyak 3 faktor. Hasilnya ini akan menghasilkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 ada berapa? Ada 4 faktor. Kita sederhanakan bentuknya menjadi 2 pangkat 4 menggunakan definisi. Kalau kita gunakan sifat, berarti di sini cara kedua. Kalau kita menggunakan sifat 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Ingat tadi kalau bilangan pembagian pangkatnya nanti akan kita kurang. Berarti sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 3. Sama dengan 2 pangkat di sini 7 dikurang 3 itu adalah 2 pangkat 4. Soal kedua, di dalamnya ada perkalian 9A dikali B dikali A kuadrat dikali 3B kuadrat sama dengan. Nah, jadi ingat kalau perkalian tadi sifat pangkatnya kita jumlahkan. Jadi kita gunakan sifat untuk menyelesaikan nomor yang kita dekatkan dulu variabelnya yang sama. 9A dikali A kuadrat dikali B dikali 3B kuadrat. Nah, gunakan sifat berarti di sini 9
9A, berarti sini A-nya 1, berarti 9A pangkat ditambah di sini pangkat 2 dikali dengan 3B, di sini B-nya 1. Itu kan berarti 1 ditambah 3 sehingga akan menghasilkan 9A pangkat 3 dikali 3B pangkat 4. Sederhananya lagi, 9 kali 3 27. A pangkat 3 B pangkat 4. Soal yang ketiga, di sini katanya 23 B pangkat 8 dikali 24 B 11 dibagi dengan 46 B 13 itu sama dengan berapa? Ingat, ada perkalian, ada pembagian. Kalau untuk perkalian, pangkatnya kita jumlahkan nanti. Kalau untuk pembagian, dibagi berarti pangkatnya nanti kita akan kurangkan. Hasilnya di sini sama dengan 23 dikali 24 sini. Ini dulu B, berarti B pangkat 8. Itu di sini itu B pangkat 8. Ditambah dengan 11 karena di sini ada 11. Ditambah 8 tambah 11 karena di sini B pangkat 11. Dibagi dengan 46 B pangkat 13. Ini kita bisa sederhanakan dulu. Nah, ini kita bagi 24 bagi 2 itu jadinya 12. Dan ini 46 dibagi 2 itu sama dengan 23. Nah, ini dibagi dan sama dengan ini dibagi. Sini jadinya dengan sini 12B pangkat 19 karena 8 ditambah 11 itu 19 dibagi dengan B pangkat 13. Ingat, ini pembagian, berarti kita harus menggunakan sifat pembagian. Berarti pangkatnya kita kurang. Sama dengan 12B pangkat 19 dikurang 13 sama dengan 12B pangkat 6. Oke, kita lanjut ke video yang kedua, yaitu bentuk akar. Nanti simak video berikut. Oke, yang akan kita bahas pertama, definisi bentuk akar. Nah, di sini definisinya, jika N merupakan bilangan bulat positif, A dan B merupakan anggota himpunan bilangan real, maka berlaku B pangkat N sama dengan. Nah, B di sini disebut sebagai akar pangkat N dari A. Secara umum, bentuk akar ditulis sebagai akar pangkat N dari A. Nah, dari definisi ininya kita peroleh B pangkat N sama dengan A. Maka akan kita tuliskan B sama dengan disebut B sama dengan
contohnya sama. Sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada akar 96 per akar 6, itu hasilnya sama dengan akar 96 per 6, itu hasilnya akar dari 96 dibagi 6, itu hasilnya 16. Akar dari 16 hasilnya 4. Oke, ini contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada 4 akar 28 per 3 akar 8 per 3 akar 7. Di sini ada bilangan di depan akar yaitu 4 dan 3. Kita jadikan 4 per 3 dulu. Nah, kita fokus ke yang di dalam akar. Di sini ada akar 28 per 7. Maka dengan sesuai sifatnya ini bisa kita tuliskan. Ini sesuai sifatnya dari kita tuliskan akar pangkat 2 dari 28 per 7 sama dengan 4 per 3 dikalikan dengan akar 28 dibagi 7, itu hasilnya sama dengan 4 per 3 dikalikan 4, itu akar 2, jadi 4 per 3 kali 2, 4 kali 2 itu 8, 8 per 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat yang ketiga. Di sini kalau ada B akar pangkat N dari A ditambah C akar pangkat N dari A, itu hasilnya akan sama dengan B plus C akar pangkat N dari A. Begitupun juga untuk pengurangannya. Jadi kalau B akar pangkat N dari A dikurang C akar pangkat N dari A, itu hasilnya B min C akar pangkat N dari A dikalikan dengan akar pangkat N dari A. Contohnya, sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada 3 akar pangkat 5 dari 7 ditambah 6 akar pangkat 5 dari 7 dikurang 2 akar pangkat 5 dari 7. Perhatikan di sini akarnya sama, yaitu akar pangkat 5. Begitupun dengan di dalam akar yaitu sama 7. Sekarang kita fokuskan bilangan yang di depan akar. Jadi kalau dia ditambah kita tambah, kalau dikurang kita kurang. Di sini ada yang pertama 3 ditambah 6, berikutnya dikurangi dengan 2. Kemudian kita kalikan akar pangkat 5 dari 7. Sekarang kita hitung 3 tambah 6 itu 9 dikurangi 2 itu 7. Jadi oke, contoh yang kedua. Di sini ada akar 18 ditambah akar 8. Oke, dari akar 18 ditambah akar 8 bisa kita tuliskan. Oke, dari akar pangkat 2 18 yaitu akar pangkat 2 dari 9 dikali 2 ditambah akar pangkat 2 dari 8 itu akar 2 dari 4 kali 2 dari akar istimewanya. Akar 2 dari 9 bisa kita tuliskan akar 2 dari 9 dikali akar 2 dari 2 ditambah dengan akar pangkat 2 dari 4 dan dikalikan akar pangkat 2 dari 2. Di sini ada akar